Untuk video kali ini, kisah misteri yang menjadi bahasan kita adalah tentang kereta hantu Manggarai. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Kembali lagi seperti biasa, di setiap malam Jumat kita akan bahas soal cerita misteri. Cerita misteri ini sendiri dirangkum dari berbagai sumber, bisa jadi juga disadur dari kisah Anda yang mengirimkan cerita kepada kami. Untuk video kali ini, kisah misteri yang menjadi bahasan kita adalah tentang kereta hantu Manggarai. Dinamakan kereta hantu Manggarai karena memang berasal dari stasiun Manggarai. Nama Manggarai sendiri diambil dari nama sebuah daerah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat daerah Manggarai dari Flores Barat pada sekitar abad ke-17 pindah ke lokasi Manggarai yang ada di Jakarta sekarang. Jadi kawasan ini sengaja dinamakan demikian sebagai pengingat kampung halaman. Pendirian stasiun Manggarai tidak terlepas dari sejarah perkeretaapian di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Sejak tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api yang melewati kawasan Manggarai ini. Jalur kereta yang menghubungkan Batavia atau Jakarta dengan Buitenzorg atau Bogor bertujuan untuk mempermudah transportasi logistik komoditi ekonomi pada masa itu. Hasil produksi perkebunan seperti teh, gula, dan kina dikirim ke Batavia untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Priok. Stasiun kereta api Manggarai ini merupakan salah satu stasiun besar di wilayah Jakarta, sebab arealnya lebih luas dari kebanyakan stasiun kereta di Jakarta. Di stasiun ini terdapat tempat yang luas untuk menaruh gerbong-gerbong kereta yang tidak terpakai. Namun, gerbong-gerbong dan juga lokomotif kereta ini beberapa bagian diantaranya telah rusak akibat kecelakaan kereta api yang merenggut banyak jiwa, merenggut banyak penumpang. Kesan mistis bermula di tempat ini karena banyaknya tumbuhan ilalang yang tumbuh di seputaran gerbong-gerbong yang tidak terpakai tersebut. Selain itu, kondisi fisik dari gerbong-gerbong tua yang mulai rapuh dimakan usia semakin menambah suasana yang sangat menakutkan, terutama pada saat malam hari. Dari situlah awal mula hal-hal menyeramkan yang terjadi di sekitar stasiun Manggarai ini. Kisah kereta hantu Manggarai ini diceritakan dalam beberapa versi, mulai dari kereta yang menghilang sendiri, kereta yang melaju kosong tanpa penumpang dan masinis, hingga kejadian yang paling menggemarkan yakni melajunya KRL misterius yang tidak masuk dalam jadwal. Peristiwa ini mencuat ke permukaan setelah beberapa orang mengaku melihat kereta ini, bahkan bisa dibilang banyak saksi mata yang menyaksikan laju dari KRL misterius ini. Salah satu saksi mata yang namanya pernah tercatat adalah Sutresno, yang mengakui secara pasti bahwa dirinya melihat kereta tersebut. Ia tak lain adalah petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di area Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di hari itu, Sutresno kebagian bertugas pada malam hari. Ia dikagetkan oleh suara sirene pintu perlintasan yang tiba-tiba berbunyi, tanda hendak ada kereta melintas. Hal ini dirasa sangat aneh, karena saat itu jam masih menunjukkan pukul 4 pagi dan belum ada kereta api yang dijadwalkan melintas. Belum hilang rasa heran Sutresno, tiba-tiba sebuah rangkaian kereta melaju di hadapannya dari arah Bogor. Bertambah lagi keheranannya saat melihat secara langsung bahwa kereta yang menarik 4 gerbong itu tidak tampak satupun orang di dalamnya, baik penumpang maupun masinis. Gerbong kereta pun terlihat dalam kondisi gelap, padahal harusnya lampu dalam gerbong dinyalakan jika kereta api melintas di saat hari gelap. Pernyataan dari Kepala Bagian Hubungan Masyarakat juga mengaku terheran-heran dibuatnya. Dikemukakan bahwa teknis jadwal operasional kereta tersebut harusnya baru diberangkatkan pada pukul 5 pagi. Dan anehnya lagi kereta api tersebut meluncur tanpa adanya pasokan aliran listrik sama sekali. Kisah yang kurang lebih serupa juga pernah diceritakan oleh salah seorang warga bernama Slamet. Ketika itu, Slamet dihampiri oleh seorang pemuda yang mengaku mahasiswa dan baru turun dari KA pada pukul 11:30 malam. Pemuda itu tampaknya sedang kebingungan mencari angkutan berupa beca, ojek, atau angkot karena hari sudah terlalu malam. Awalnya Slamet merasa heran karena merasa tidak ada kereta yang berhenti di stasiun Depok saat pemuda ini turun. Slamet yang sudah hafal tentang jadwal KRL mengatakan bahwa jadwal terakhir KRL dari Jakarta di Depok adalah pukul 10 malam. Setelah itu tidak ada lagi KRL yang melintas sesudahnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Slamet, pemuda ini semakin yakin bahwa kereta yang dinaikinya bukan kereta biasa. Mahasiswa ini bercerita kepada Slamet tentang beberapa keanehan di kereta yang dinaikinya barusan. Di antaranya keadaan gerbong kereta yang sangat sunyi, dan semua penumpang yang ada di kereta tersebut tampak menggunakan baju putih. Saat berada di dalam kereta, pemuda ini sempat meminjam koran pada seorang penumpang lain di kereta dan lupa mengembalikannya karena terburu-buru turun di stasiun Depok Baru. Koran ini masih dipegang oleh si pemuda tersebut. Demi meyakinkan dirinya dan pemuda yang di sebelahnya, Slamet lalu menghampiri penjaga perlintasan kereta di jalan. Ia kemudian menceritakan hal yang dialami pemuda tersebut kepada sang penjaga. Saat Slamet memperlihatkan koran yang dibawa pemuda tadi, betapa terkejutnya mereka karena koran tersebut ternyata terbitan tahun 1953. Si pemuda yang awalnya yakin dan bersikeras bahwa ia menaiki sebuah kereta, akhirnya terpilih lemas, menyadari kereta yang ditumpanginya benar-benar adalah kereta hantu. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudah pernah mendengar cerita misteri kereta hantu Manggarai? Atau Anda sendiri pernah punya cerita misteri di stasiun ini? Boleh ceritakan pengalaman misteri Anda di kolom komentar. Atau Anda punya pengalaman mistis atau pengalaman supernatural tertentu barangkali? Jika ada, boleh ceritakan kisah Anda tersebut dan kirimkan ke alamat email yang tertera di bagian deskripsi video. Kedepannya nanti kisah-kisah yang masuk ini akan saya ceritakan kembali untuk Anda. Harapannya tentu saja di satu sisi untuk berbagi pengalaman dan di sisi lain untuk pembelajaran bagi kita yang menyimak. Sekian dari saya, salam rahayu.